Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Awan Putih. Kali ini kita akan bahas tentang Nginx Load Balancing. Di tampilan ini kita ada contoh simpel konfigurasi dari load balancing di Nginx. Nah, simpelnya adalah kita membuat sebuah upstream backend server di mana server ini list dari server-server yang akan menangani load balancing yang terjadi. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di slide bagian atas itu kan. Jadi load balancing itu kan dia ngebagi ke server-server yang terdaftar gitu ya. Jadi misalkan ada request 10, kita punya 5 server, berarti masing-masing server itu punya 2 request. Nah, sama di sini kita melakukan list server yang akan menangani. Jadi misalkan ada akses ke loadbalancer.com nih gitu ya. Ada loadbalancer.com, dia bakal di proxy pass, dilempar ke backend server. Jadi HTTP backend servers ini adalah upstream backend servers, dan dia akan disalurkan secara merata ke keduanya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi web server dan juga reverse proxy ya. Nah, langkah yang kita lakukan di sini adalah yang pertama kita coba untuk unlink dulu untuk yang reverse proxy, dan juga kita akan edit sedikit terkait dengan dua web yang kita sudah buat ya. Kita coba etc Nginx site enable ya, kita ll. Di sini kita punya 3 ya, reverse proxy dan juga web 1 dan web 2. Kita coba untuk unlink ya, sudo unlink reverse proxy-nya, karena kita coba pakai yang web 1 dan web 2 aja. Karena kalau misalkan reverse proxy dan load balancing itu nanti akan berbeda ya. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan settingan di bagian ini ya, var-nya ya. Jadi var www, kemudian untuk domain 1.com public HTML gitu ya. Kemudian kita coba index HTML. Kita ubah sedikit aja di sini untuk tampilan dari domain 1.com yang public HTML ya. Ini misalkan kita server 1 gitu ya. Kemudian kita save gitu ya. Kemudian kita coba masuk ke yang domain 2.com. Kita edit HTML ya gitu ya. Ini masukkan ke server 2. Jadi biar tahu, nanti teman-teman bisa melihat perbandingan dari konfigurasinya. Dan kita save, enter, Ctrl X. Oke. Yang selanjutnya ya, kita kan udah ngelakukan nih perubahan domain 1.com dan juga domain 2.com. Nah, kalau misalkan kita lihat di etc Nginx ya, Nginx site available ya, di sini kita coba buka untuk yang web 1 dan web 2. Web 1, enter. Nah, dia kan ngebaca nih, dia ngebaca index.html di domain 1.com public HTML ya. Ini pet var w domain 1.com public HTML, dia listan di 8001. Nah, yang selanjutnya untuk yang web 2, dia listan di 8002. Dia ngebaca index HTML yang ada di pet var domain 2.com public HTML. Jadi kita udah ngebuat 2 konfigurasi HTML untuk 2 web yang berbeda, dan juga kita udah mengkonfigurasi untuk web 1 dan web 2. Jadi ini adalah server block atau virtual host. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman di bagian site enable-nya belum aktif ya, itu kita aktifkan dulu gitu ya. Jadi coba kita lihat site enable gitu ya. Kita ll. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman. Sudah aktif untuk web 1 dan web 2. Nah, kalau misalkan belum aktif, teman-teman bisa aktifkan pakai ln -s etc nginx site server block yang ada di site available dengan nama web 1. Kita linkkan ke etc nginx sites enable. Nah, artinya kita melakukan link web 1 yang ada di site available ke site enable. Jadi kalau misalkan sekarang kan kita posisinya ada di site enable ya.
Nah, tinggal enter, terus nanti dia bakal muncul di sini. Nah, terus yang untuk web 2 sama, kita coba setting web 2-nya seperti ini, kemudian enter. Oke, kita sudah coba ya untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba akses 127.0.1 8001 ya. Sorry, kita belum restart Nginx-nya ya. Sistem CTL restart Nginx. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita coba akses. Nah, dia ada server 1 untuk 8001. Nah, kalau misalkan untuk yang 8002, dia bakal diarahkan ke Oke, ada server 2. Nah, sekarang kita coba menggunakan load balancing ya, karena kita cuma punya satu server ya, kita nggak apa-apa pakai ini aja, nggak apa-apa pakai yang ini. Jadi, ketika ada akses loadbalancer.com, dia bakal di proxy pass, bakal diarahkan ke backend server, di mana backend server itu, di mana backend server itu adalah server 127.0.1 di port 8001, dan server 127.0.1 di 8002, di mana 8001 dan 8002 adalah blok server yang kita sudah setting sebelumnya ya. Ini buat contoh aja nggak apa-apa teman-teman. Ini ya, web 1 dan web 2. Dia ngarah ke index.html di domain 1.com dan index.html di domain 2.com. Jadi web 1 dia ngarah ke domain 1.com index.html, dan web 2 dia ngarah ke www.domain2.com public HTML, dan dia ngebaca indeks HTML. Nah, tampilannya untuk web 1 dia seperti ini, dan web 2 dia seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk konfigurasi load balancer-nya. Yang pertama kita masuk ke site available dulu, karena setiap kita melakukan konfigurasi blok server, kita membuatnya di bagian sini ya. Kita sudah ngebuat ya untuk load balancer-nya. Kalau misalkan kita lihat nano load balancer hampir ya sama ya. Jadi kita punya konfigurasi sama seperti ini, dimana dia diarahkan ke backend server untuk endpoint 8001 dan 8002. Oke, yang langkah kita lakukan selanjutnya adalah kita coba edit ya untuk domain loadbalancer.com, karena kan kita ada di lokal ya, jadi kita ngeditnya di sini. Kalau misalkan teman-teman punya IP public gitu ya, teman-teman ngeditnya di Cloudflare gitu ya, bayar gitu. Ini kita sudah setting untuk 127.0.1 itu adalah loadbalancer.com. Jadi jangan lupa ini tetap di setting teman-teman ya. Jadi ketika nanti kita akses loadbalancer.com di sini, dia akan nampilkan dua ini ya, 8001 dan 8002. Oke, kita lanjut ya. Ketika kita sudah ngebuat blok server load balancer atau virtual host load balancer tadi ya, kita kan udah ngebuat nih ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan symbolic link ke site enable. Jadi kalau misalkan kita lihat site enable ya, kan masih kosong ya, load balancernya belum aktif di site enable ya. Kita harus melakukan aktivasi. Cara yang kita lakukan adalah kita melakukan link symbolic ya, ln-s file load balancer yang ada di site available dengan nama load balancer, kita link ke etc nginx sites enable. Oke, kita enter, kita ll sekarang. Nah, dia udah ada ya, dia udah ada untuk load balancer ya. Jadi kita coba restart Nginx-nya, sistem CTL restart Nginx. Masukkan password, sudonya. Oke, kita coba clear dulu. Nah, kita coba sekarang akses load balancer.com. Enter. Oke, dia tampil untuk yang server 1, kita refresh. Dia tampil untuk yang server 2, kita refresh bolak-balik gitu ya. Nah, dia akan mengarahkan ke dua server yang ini ya, yang kita sudah setting.
Nah, ini adalah diagram dari Nginx Load Balancing ya. Nah, pada kasus nyatanya itu kita punya, misalkan kita punya 3 server nih. Ini adalah server load balancing ya, atau load balancernya. Dia dengan public IP, kemudian kita punya 2 server yang berbeda. Jadi server yang 10.0015 ini untuk server A atau server 1, 10.0016 ini untuk server B. Nah, di sini kita setting web servernya dulu buat ngejalankan tampilan dari webnya. Jadi kita setting web 1, blok server web 1 yang tadi kita sudah setting di sini. Dan kita setting web 2 atau blok server web 2 di sini. Nah, kemudian untuk di bagian load balancing ya gitu ya. Nah, itu kan yang awalnya kita lihat di sini adalah 127.0.0.1. Ini 127.0.0.1. Nah, ini kan artinya dia ada di localhost. Nah, gimana sekarang kalau misalkan kasusnya ini dia beda server gitu ya. Nah, kita tinggal arahkan aja ini 10.0015, ini 10.0016. Jadi diarahkan ke keduanya. Nah, untuk portnya disesuaikan ya teman-teman. Untuk portnya kalau misalkan memang di sini teman-teman jalankan di 8001 ya ini ditulis 8001. Nah, tapi kalau misalkan di keduanya 8001 semua gitu ya. Ya dia ditulis 8001 semua dengan IP yang berbeda. Jadi load balancer ini dia didaftarkan dari IP public si Nginx load balancernya ini ya. Jadi ketika klien mengakses load balancer akan diolah oleh load balancer engine dan dia bakal diarahkan ke backend server. Misalkan kita punya 10 backend server ya dia bakal diarahkan secara merata. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan Nginx load balancing, semoga bermanfaat.